Aku adalah pria dewasa yang kuat, tampan, dan mapan. Itu menurut penilaian banyak orang. Aku adalah pria yang sopan, yang baik hati menurut mereka. Tapi mungkin mereka tidak pernah tahu, ketika seorang diri, aku adalah pria yang bodoh, cengeng, rapuh, yang hidup penuh kesalahan dan rasa penyesalan. Aku mencintai istriku, menurutku, dan mencintai anakku. Istriku Ami adalah wanita yang baik dan tidak berlebihan, menurutku. Kami tidak pernah ribut. Mungkin hanya masalah-masalah sepele, seperti aku meletakkan baju kotor sembarangan, menyerakkan rak sepatu, atau ketika sedang bad mood, dia diam saja. Tapi saat aku minta tolong, tetap dia kerjakan. Atau dia cemberut karena aku melupakan janjiku untuk mengantarkannya ke supermarket. Tapi pernah beberapa tahun yang lalu, ketika istriku menabung sedikit demi sedikit, uangnya untuk membelikan aku hadiah ulang tahun. Berubah jam tangan, ya bermerek lah. Aku malah marah dan tidak mau menerima jam tersebut. Alasanku saat itu karena dia menitipkan uang untuk membeli jam tangan itu pada temanku, dan bukannya memberikan uang itu langsung padaku. Apa dia tidak tahu betapa malunya aku sebagai laki-laki? Ketika sampai di toko jam tangan, temanku berpura-pura bertanya, jam mana yang bagus di antara dua pilihan dengan budget yang diberikan oleh istriku padanya. Padahal sebenarnya jam tangan itu untukku. Waktu itu aku tidak berpikir sama sekali bahwa istriku hanya berusaha menyenangkanku, berusaha memberikan surprise untukku. Istriku tampak kecewa dengan sikapku. Kehidupan rumah tangga kami bukanlah pasangan muda yang banyak mendapat harta warisan dari orang tua. Kami merintis dari nol, bahkan masih hidup bersama kedua orang tua. Namun alhamdulillah, selalu meningkat lebih baik hingga akhirnya aku bisa bekerja di perusahaan yang bagus. Dan aku selalu mengira rumah tangga kami baik-baik saja selama 7 tahun pernikahan ini. Walaupun ada beberapa kali Ami merengek minta dibuatkan rumah. Karena sekali-kali ada terjadi kececokan antara istriku dengan ibuku atau dengan adik-adikku. Tapi aku tidak pernah sungguh-sungguh memikirkannya. Bagiku untuk apalah rumah? Belum terlalu penting. Aku adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dan anak laki-laki satu-satunya. Kakakku pertama tinggal di luar kota, ikut suaminya dan sangat jarang pulang. Adikku yang pertama tinggal sekitar 10 km dari rumahku, sudah memiliki 2 anak, dan lumayan sering tidur di rumah kami karena suaminya bekerja di luar kota. Adikku yang kedua kuliah di luar kota, dan adikku yang ketiga masih duduk di bangku SMP. Sementara istriku, dia adalah yatim piatu dan hanya 2 kakak beradik. Bicara tentang gaji, walaupun telah bekerja di perusahaan ternama, gajiku habis hanya untuk membayar hutang di bank, cicilan mobil, membantu sekolah adikku, dan memberi ibuku per bulan. Sebagai janjiku karena aku berhasil masuk ke perusahaan tempatku bekerja, tidak luput dari jasa orang tuaku. Sementara istriku yang menjalankan usaha menjahit,
Hasilnya hanya cukup untuk biaya makan sekeluarga bersama orang tua, biaya internet, listrik, arisan, ya seperti yang lainnya lah. Istriku tidak pernah marah karena aku tidak mampu memberikan sebagian uang gajiku kepadanya, seperti aku memberikan rutin kepada ibuku. Tahun terus berlalu, lagi-lagi aku berpikir kehidupan rumah tanggaku tampak berjalan seperti biasanya dan baik-baik saja. Meski mungkin itu menurutku saja, karena aku sibuk bekerja dan jarang di rumah. Pernah beberapa kali ketika malam hari sebelum tidur, istriku menghampiriku, bercerita dengan suara pelan sambil meneteskan air mata. Dia mengeluhkan ibuku, ayahku, atau adikku. Aku hanya mengusap kepalanya, memintanya untuk bersabar, meski saat itu sebenarnya aku tidak pernah benar-benar mendengarkannya. Aku berpikir biasa, bukan masalah yang besar. Pernah juga ketika istriku tidak di rumah, justru ibukulah yang mengeluh segala macam sifat istriku dan memintaku untuk menasihatinya. Aku hanya menjawab, "Iya, Bu, akan ku kasih tahu nanti." Jadi, ketika ada kesempatan untuk bicara, ku katakan pada istriku supaya dia bisa bersikap lebih baik pada orang tuaku atau adik-adikku. Lalu istriku mulai bercerita dan kembali menangis. Dia bilang bahwa aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengenal karakter ibuku yang sesungguhnya. Dan istriku bilang, aku juga tidak tahu bagaimana karakter adikku sesungguhnya bila aku sedang tidak ada di rumah, mereka memperlakukan istriku ini seperti apa. Istriku berkata, dia sudah tidak sanggup. Dia minta untuk dibelikan rumah sendiri. Aku hanya mengusap kepalanya, memintanya lagi-lagi untuk bersabar. Jika aku berpikir secara lebih dalam lagi, istriku ini sebenarnya tidak pernah berkata bohong. Dia selalu sebenarnya berkata jujur padaku. Ya, mungkin inilah yang membuatku menyesali semuanya. Saat istriku mengeluhkan dengan keadaan keluargaku, aku menganggap semuanya baik-baik saja. Bagaimana tidak? Adikku yang sudah berkeluarga saja sering tidur dan makan di rumah bersama anak-anak bahkan suaminya. Kadang jika akan pulang ke rumah, dia membawa beras atau yang lainnya juga dari rumah kami. Tentu saja dia memintanya pada ibuku, bukan istriku. Padahal bisa dikatakan istriku saja berjuang dengan sangat hemat untuk mencukupi semua kebutuhan kami. Dan sepertinya istriku cukup lelah, baik itu secara psikis maupun finansial. Uang yang kami punya hanya habis berputar-putar di situ saja. Kami bahkan tidak memiliki tabungan, belum memiliki rumah, hanya sebuah mobil yang masih kredit dan ruko kecil tempat istriku membuka usaha. Tapi aku bahkan belum bisa berbuat apapun untuknya. Hingga akhirnya hal buruk itu benar-benar dimulai. Dan seperti
awal dari seperti karma untukku, karena aku tidak menjadi suami yang baik untuk istriku, dan paling tidak aku menghargai kerja kerasnya, menghargai segala sesuatu yang dikeluhkannya, apalagi itu masalah keluargaku. Mungkin bagi teman-teman atau para suami yang mungkin saat ini mendengarkan cerita ini, saat istrimu bercerita, saat istrimu mengeluhkan dengan keadaan di dalam rumah saat suami tidak ada, seharusnya kita mendengarkan dari hati, memberikan kesempatan untuk mencari solusi yang juga memberikan manfaat yang baik buat istri. Jadi, kesalahan yang aku lakukan jangan sampai orang lain juga melakukan. Nantikan di part selanjutnya.